Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, gimana kabarnya semua? Semoga selalu sehat terus ya, dan tetap semangat menjalankan aktivitas di masa pandemi ini. Minggu lalu, kita sudah membahas secara singkat mengenai ITP, yaitu Inventory Tugas Perkembangan. Dan hari ini kita akan membahas hasil tes ITP. Sebelum membahas hasil ITP, Ibu akan mengingatkan kembali sedikit tentang ITP. Nah, ITP ini merupakan salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat perkembangan dari siswa, khususnya pada jenjang SD, SMP, SMA atau SMK, dan perguruan tinggi. Di dalam ITP ada 11 aspek perkembangan yang diukur. Nah, untuk penulisan, maaf ada kesalahan dalam nomor. Nah, yang pertama ada landasan hidup religius, yang kedua ada landasan perilaku etis, yang ketiga ada kematangan emosional, yang keempat ada kematangan intelektual, yang kelima ada kesadaran tanggung jawab, dan yang keenam ada peran sosial sebagai pria atau wanita, yang ketujuh ada penerimaan diri dan pengembangannya, dan yang kedelapan ada kemandirian perilaku ekonomi, kesembilan ada wawasan dan persiapan karir, ke-10 ada kematangan hubungan dengan teman sebaya, dan yang terakhir, nomor 11 ada persiapan diri untuk pernikahan. Oke, selanjutnya kita akan membahas hasil ITP per kelompok dari kelas 11 OTKP 2. Selanjutnya ada grafik kelompok. Anak-anak sekalian bisa dilihat ya dari grafiknya, garis yang warna kuning merupakan rata-rata, tingkat perkembangan aspek, dan yang berwarna hijau yaitu tingkat perkembangan per aspek. Keterangannya yaitu rata-rata konsistensi ada 6,00 per 11, rata-rata TP tingkat perkembangannya ada 6,02, simpangan bakunya ada 0,14, koefisien variasi ada 3,39%, dan selanjutnya ada detail skor setiap aspek perkembangan. Yang pertama ada landasan hidup religius yaitu 6,022, berikutnya ada landasan perilaku etis 6,271, berikutnya ada kematangan emosional 5,938, selanjutnya ada kematangan intelektual di 5,771, lalu ada kesadaran tanggung jawab 5,948, lalu ada peranan sosial sebagai pria atau wanita 6,042, lalu ada penerimaan diri dan pengembangannya ada 5,99, ada kemandirian perilaku ekonomi 6,063, berikutnya ada wawasan dan persiapan karir 6,01, selanjutnya ada kematangan hubungan dengan teman sebaya 6,229, dan yang terakhir ada persiapan diri untuk pernikahan dan hidup berkeluarga di angka 5,979. Nah, berdasarkan skor dari 11 aspek yang sudah terhitung, ada 3 aspek terendah di kelas 11 OTKP 2, yaitu yang pertama ada kematangan intelektual, yang kedua ada kematangan emosional, dan yang ketiga ada kesadaran tanggung jawab. Yaitu ada 3 aspek terendah. Yang pertama ada kematangan intelektual, yaitu masih kurangnya dalam bersikap kritis, masih kurangnya bersikap rasional, dan belum memiliki kemampuan hak pribadi, serta belum memiliki kemampuan menilai. Yang kedua ada kematangan emosional, yaitu masih kurangnya akan kematangan emosionalnya, kurang dalam menjaga stabilitas emosi, mudah cemas, dan sulit untuk mengemukakan pendapat. Dan yang terakhir ada kesadaran tanggung jawab, yaitu masih kurangnya untuk bermawas diri, kurang bertanggung jawab atas tindakan pribadi, dan kurang berpartisipasi pada lingkungan, serta kurangnya disiplin. Nah, berikutnya ada 3 aspek tertinggi. Yang pertama ada landasan perilaku etis, yaitu kelompok yang sudah memasuki tahap ini sudah dapat bersikap jujur, hormat kepada orang tua, sikap sopan santun, serta ketertiban dan kepatuhan. Yang kedua ada kemandirian perilaku ekonomi, yaitu kelompok yang sudah memasuki tahap ini sudah dapat memahami upaya menghasilkan uang, sikap hemat dan menabung, bekerja keras dan ulet, serta tidak mengharapkan pemberian orang. Berikutnya ada peran sosial sebagai pria atau wanita. Nah, di sini kelompok yang sudah memasuki tahap ini sudah dapat membedakan pokok antara laki-laki dan perempuan,
peran sosial sesuai dengan jenis kelamin, dan tingkah laku dan kegiatan sesuai jenis kelamin, serta cita-cita sesuai dengan jenis kelamin. Nah, berikutnya ada contoh hasil ITP per individu. Di sini kita mengambil sampel inisial D. Nah, rata-rata konsistensinya 1/11, rata-rata TP tingkat perkembangannya ada 4,85, detail skor setiap aspek perkembangan yaitu landasan hidup religiusnya di angka 6,273, lalu ada landasan perilaku etis 6,5, ada kematangan emosional 5,25, lalu ada kematangan intelektual 6,25, lalu ada kesadaran tanggung jawab 5,5, lalu ada peran sosial sebagai pria atau wanita 6,75, lalu ada penerimaan diri dan pengembangannya di 7,25, lalu ada kemandirian perilaku ekonomi 5,25, lalu ada wawasan dan persiapan karir 7, lalu ada kematangan hubungan dengan teman sebaya 6,5, dan yang terakhir ada persiapan diri untuk pernikahan dan hidup berkeluarga di 6,273. Nah, berdasarkan skor dari 11 aspek yang sudah terhitung, 3 aspek terendahnya yaitu kematangan emosional, lalu ada kesadaran tanggung jawab, dan yang terakhir ada kemandirian perilaku ekonomi. Nah, 3 aspek tersebut yaitu yang pertama ada kematangan emosional, yaitu masih kurang akan kebebasan dalam mengemukakan pendapat, lalu mudah cemas, belum bisa mengendalikan emosi, serta belum bisa menjaga stabilitas emosi. Berikutnya ada kesadaran tanggung jawab, yaitu masih kurangnya akan mawas diri, kurang bertanggung jawab atas tindakan pribadi, kurangnya berpartisipasi pada lingkungan, serta kurangnya disiplin. Dan yang terakhir ada kemandirian perilaku ekonomi, yaitu masih kurangnya upaya menghasilkan uang dan belum bersikap hemat. Berikutnya ada 3 aspek tertinggi, yaitu yang pertama ada penerimaan diri dan pengembangannya, yaitu individu sudah mampu mengetahui kondisi fisik, kondisi mental, pengembangan cita-cita, serta pengembangan pribadi. Berikutnya ada wawasan dan persiapan karir. Di sini, individu sudah paham jenis pekerjaan, kesungguhan belajar, upaya memahami keahlian, serta perencanaan karir. Berikutnya ada kematangan intelektual. Nah, di sini individu sudah mampu bersikap kritis, sikap rasional, kemampuan membela hak pribadi, serta kemampuan menilai. Terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan hasil ITP 11 OTKP 2 yaitu berdasarkan dari rata-rata TP tingkat perkembangan yaitu 6,02, peserta didik kelas 11 OTKP 2 sudah berada pada tingkat individualitas, di mana pada tingkat ini memiliki ciri-ciri A. Peningkatan kesadaran individualitas, B. Kesadaran akan konflik emosional antara kemandirian dengan ketergantungan, yang C. Menjadi lebih toleran terhadap diri sendiri dan orang lain, yang D. Mengenal eksistensi perbedaan individual, yang C. Ada mampu bersikap toleran terhadap pertentangan dalam kehidupan, yang F. Ada membedakan kehidupan internal dan kehidupan luar dirinya, yang G. Ada pengenalan kompleksitas diri, dan yang terakhir yang H. Peduli akan perkembangan dan masalah-masalah sosial. Oke, baik, untuk pertemuan hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Semoga anak-anak semua paham dan semoga anak-anak Ibu semua sehat-sehat terus, jaga kesehatannya. Sampai jumpa di kelas selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.